Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah SWT kita bertemu kembali di pengajian pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Semoga Allah tambahkan nikmatnya pada kita berupa nikmat ilmu, pemahaman, manfaat dan keberkahan atas apa yang kita pelajari, serta kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita mengaji akidah insyaallah hari ini dengan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Qami'ut Tughyan Syarah Mandumat Syu'abil Iman. Insyaallah kita akan membahas cabang iman yang ke-41 ya. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Wasyu'batu al-hadiyatu wal arbaun. Dan cabang iman yang ke-41 adalah tirazu anil laibi. Menjaga diri atau melindungi diri atau menjauhi anil laibi dari berbagai permainan atau game ya. Permainan atau game al-manhi yang dilarang. Permainan atau game yang dilarang. Maksudnya dilarang oleh agama. Kalqimari, seperti berjudi, permainan judi ya. Nah, termasuk dalam permainan di sini adalah segala bentuk hiburan. Oke, kita baca dulu Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas insyaallah masalah hiburan. Termasuk dalam pengertian laib atau permainan atau game ini adalah hiburan. Seperti apa hiburan itu? Wazimarati. Jadi permainan atau hiburan yang menggunakan seruling. Atau makna umumnya adalah alat-alat musik yang ditiup. Alat-alat musik yang ditiup. Wasifarati. Dan jenis alat musik ditiup juga tapi bahannya ya, sifarah nanti akan dijelaskan insyaallah ya. Mirip-mirip dengan seruling tapi bahan yang berbeda ya. Wal autari, dan segala alat musik yang menggunakan senar. Menggunakan senar atau tali. Senar atau tali nanti kita bahas insyaallah ya. Qala Syekh Nawawi fal qimaru, yang dimaksud dengan kata al-qimar bikasril qaf, huruf qafnya berharokat kasrah, adalah wahwa adalah mughalabatun, upaya mendapatkan kemenangan bi akhdil mal, dengan mengambil harta fi anwa'il laibi, dalam berbagai bentuk dan jenis permainan. Bentuk dan jenis permainan atau game ya. Ya. Itu makna qimar. Ya judi maksudnya dalam bahasa kita, dalam segala rupa dan bentuknya, Wazimarah, apa itu zimarah? Zimarah adalah at-taghonni, berdendang atau bermusik, binahwil qasabi,
dengan menggunakan alat yang seperti bambu atau semisal bambu, dengan menggunakan alat atau bahan yang semisal atau seperti bambu. Tidak harus bambu, tapi semisal bambu. Ya bisa besi dan logam lainnya juga. Wasifarah, ini juga bunyi-bunyian. Apa itu sifarah? Ia adalah at-taghani, berdendang atau bermusik, binahwi warakin nabat, dengan mempergunakan semisal dedaunan, daun yang umpamanya dilipat lalu ditiup menimbulkan efek suara. Wal autar, yang dimaksud dengan autar adalah khuyutun, tali fi udin, yang dipasang pada semisal kayu, gitar, biola dan semacamnya. Oke, qala ta'ala, Allah berfirman, qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijar. Katakan Muhammad, ma indallah, apa saja yang ada di sisi Allah, khairun adalah lebih baik minal lahwi, daripada berbagai permainan atau berbagai hiburan, wa minat tijarati, dan daripada berdagang. Ini konteksnya waktu kasus sholat Jumat Rasulullah SAW. Faqaulun nazimi, pernyataan penyusun nazam, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, pernyataan penyusun nazam yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, waziyya, yaitu yang menyatakan waziyya bikasri zai, huruf zainya berharokat kasrah, atau bahasa kitanya huruf zanya berharokat kasrah, wa tasdidil ya'i, dan huruf ya-nya bertasdid. Kata-kata waziyya, kenapa ya-nya berharokat fathah? Karena maktufun, dikaitkan atau disambungkan ala qaulihi ta'aman, pada bait sebelumnya yang berbunyi ta'aman. Wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan aziyya, adalah al-libasu, pakaian. Inilah cabang iman yang ke-40 yang sudah kita bahas. Cabang iman yang ke-40 ya. Wa qauluhu, sedangkan pernyataan penyusun nazam yang mengatakan walahwan, kenapa wawunya berharokat fathah, walahwan, adalah mansubun. Kosakata ini mansub, wawunya berharokat fathah, maktufun, dengan mengaitkannya atau dikaitkannya aidon ala qaulihi ta'aman, dengan kata-kata ta'aman yang ada pada bait sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT ya. Jadi cabang iman yang ke-41 ini bahasanya saya susun ulang ya. Pernyataannya saya susun ulang adalah, dengan bahasa lain, kalau kita ingin menjaga iman kita, kita ingin menumbuh kembangkan iman kita supaya semakin baik dan semakin kuat, ini bahasanya saya ganti, maka kita perlu memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan permainan dan hiburan. Hal-hal yang berkenaan dengan permainan dan hiburan perlu kita kelola, kita perlu perhatikan perhatian dari sudut mana? Perhatian dari sudut atau dari pertimbangan pandangan syariat terhadap segala jenis permainan dan hiburan. Nah, kalimatnya saya meninggalkan kalimat Syekh Nawawi di sini ya. Kenapa saya bahasakan begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala? Karena ada dua tema fikih yang sangat sensitif secara publik ya. Dan ada tema lainnya tentu yang sensitif juga, tapi tidak di publik di tempat lain. Fikih yang sensitif di publik itu yang pertama adalah fikih yang
berbicara tentang masalah permainan dan hiburan ini. Permainan dan hiburan ini, ya. Itu satu. Dan yang kedua adalah fikih yang berbicara tentang peranan kaum perempuan. Tentang peranan kaum perempuan. Nah, berarti masalah permainan dan hiburan itu sensitif dalam pandangan publik. Kenapa sensitif? Ya, menyangkut banyak hal. Nah, berkaitan dengan masalah fikih hiburan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pandangan yang paling keras terkait dengan masalah hiburan, itu adalah pandangan mazhab Hambali. Pandangan mazhab apa? Hambali. Itu paling keras dalam masalah hiburan ini. Nah, yang menarik adalah dalam masalah fikih hiburan ini ada banyak kalangan sufi yang satu mazhab dengan mazhab Hambali. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena biasanya pandangan kaum sufi seringnya tuh berseberangan dengan mazhab Hambali. Tapi untuk fikih hiburan ini banyak, nggak seluruhnya sih ya, banyak kalangan sufi yang pendapat fikihnya tentang masalah hiburan sejalan dengan pendapat mazhab Hambali. Oke. Nah, dalam hal ini Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengikuti juga Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dua-duanya ini tokoh tasawuf, tokoh sufi ya. Nah, masalah hiburan termasuk keras dalam hal ini. Maka semua alat hiburan yang ditiup dan juga menggunakan tali atau senar yang dipetik atau digesek, semuanya adalah haram. Semuanya adalah apa? Haram. Ya, kalau semua alat musik yang ditiup atau dipetik atau digesek haram, hampir habis ya. Hampir habis tuh alat musik itu. Yang tersisa tinggal yang ditabuh ya. Baik tabuh dengan tangan ataupun ditabuh dengan pemukul. Nah, tersisa itu. Yang lainnya udah habis buat. Nah, dalam pandangan mereka juga termasuk turunan dari alat musik yang ditiup atau menggunakan tali yang dipetik atau digesek. Yang dimaksud turunan itu begini, misalnya menggunakan mulut ya. Jadi serulingnya pakai mulut gitu ya, atau suara gitarnya pakai mulut misalnya. Atau suara biolanya pakai mulut, atau sekarang sudah bisa direkam di komputer sehingga tinggal memencet tututnya saja atau keyboardnya saja udah keluar suaranya. Nah, itu masuk kategori turunan. Ini mazhab yang paling berat dalam masalah hiburan ini. Oke, yang lebih ringan dari mazhab itu, ini menarik memang bab fikih hiburan ini. Pendapat yang lebih ringan adalah pendapat Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali tokoh sufi juga. Tapi agak ringan dia pendapatnya dalam masalah musik dan hiburan ini. Ya, musik dan hiburan ini. Nah, lebih ringan lagi adalah pendapat yang menarik nih. Ini pokoknya bab ini menarik banget. Mazhab Zohiri yang di antara tokohnya adalah Ibnu Hazm Az-Zahiri rahimahullah. Jadi musik-musik yang menjadi haram itu didasarkan pada hadis yang ada di Sahih Bukhari, yang Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun 'alan nas yastahillunal hira wal harira wal ma'azifa. Akan tiba masa bagi generasi manusia yang mereka itu menghalalkan. Kalimat menghalalkan artinya prinsip syariatnya itu haram berarti. Tapi mereka mencari-cari cara untuk menghalalkan al-hira itu berzinaan, wal harira dan sutra, wal ma'azifa dan berbagai alat musik. Nah, jadi perputaran diskusi fikih tentang musik dan lagu itu pada hadis ini. Nah, Imam Bukhari rahimahullah saat menyebutkan hadis ini,
beliau tidak menyebutkan sanad beliau. Jadi sanadnya nggak disebut oleh Imam Bukhari. Nah, sehingga dalam pandangan Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, hadis ini dhaif. Begitu hadis ini dhaif, ya sudah, konsekuensi hukum yang dibangun di atasnya tidak bisa tegak. Itu pandangan Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, ulama yang mengharamkan berpandangan walaupun Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya, tetapi Imam Bukhari menyebutkannya dengan bahasa yang mantap. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda. Ini menunjukkan bahwa hadis itu sahih. Karena sahih, maka semua hukum yang terbangun di atasnya, ya, itu menjadi tegak. Yaitu haramnya musik itu. Nah, di sini kutub yang paling berseberangan adalah kutub mazhab Ambali dan kutub mazhab Zohiri. Zohiri mengatakan dhaif, tinggal semuanya, ya kan? Hadis itu nggak dipakai, maka semua bangunan fikih yang berdiri berkaitan dengan lagu dan musik, ya batal seluruhnya. Hambali mengatakan karena hadisnya sahih, maka semua pendapat fikih yang berdiri di atas dalil itu yang menjadi sahih, menjadi tegak. Oke. Nah, yang lebih ringan lagi daripada mazhab Zohiri, jadi dibangun di atas mazhab Zohiri, tetapi dengan pembatasan adalah dalam tanda kutip, mohon maaf, pendapatnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Ya, beliau sejak menulis buku Al-Halal wal Haram fil Islam, beliau termasuk yang mengikuti pendapat Zohiri dalam masalah lagu dan musik. Kemudian beliau kuatkan lagi dalam buku beliau yang lain, yaitu dalam buku Malamihul Mujtama' al-Muslim. Malamihul Mujtama' al-Muslim, profil masyarakat Islam. Di situ beliau lagi-lagi berbicara tentang munculkan satu pertanyaan, mungkinkah kehidupan manusia yang bersosial dan bermasyarakat tanpa lagu dan musik? Gitu. Berangkat dari pertanyaan itu, beliau kembali menguatkan pendapat yang pernah beliau tulis di kitab Al-Halal wal Haram. Oke. Kemudian dikuatkan lagi dalam buku beliau yang lain, yaitu Al-Islam wal Fan, Islam dan Seni. Yusuf Qaradawi punya buku namanya, judulnya Al-Islam wal Fan, Islam dan Seni. Oke. Nah, buku-buku Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah ini, utamanya adalah Al-Halal wal Haram, itu banyak menuai kritik dari para ulama, dan banyak juga dari beberapa ulama itu yang berkirim surat kepada beliau, isinya meminta kepada beliau untuk mengubah pendapatnya berkaitan dengan masalah hukum lagu dan musik. Kirimin surat, tokoh-tokoh terkenal kirim surat, ya. Dan beberapa dari mereka menyampaikan secara lisan langsung saat bertemu dengan beliau, meminta agar beliau mengubah pendapatnya berkaitan dengan lagu dan musik yang ada di kitab Al-Halal wal Haram dan turunannya. Yang maksud turunannya adalah kitab-kitab lain, yaitu Malamihul Mujtama' al-Muslim dan juga Al-Islam wal Fan. Sebagian lagi berkirim surat dengan bahasa lebih lembut, ya, meminta kepada beliau untuk melihat ulang pandangan beliau tentang masalah lagu dan musik. Maka beliau kemudian menulis buku judulnya ya, Fiqhu al-Ghina wal Musiqa, ya. Fiqhu al-Ghina wal Musiqa. Fikih lagu dan musik. Kata beliau, Fiqhul Ghina wal Musiqa ini hanyalah satu bagian dari buku beliau yang lain yang berjudul Fiqhul Lahwi wat Tarfih. Jadi fikih permainan dan hiburan. Nah, tetapi karena masalah lagu dan musik ternyata diskusi dan pandangannya sangat panjang, maka masalah musik dan lagu beliau cetak dalam buku yang berdiri sendiri. Yang berjudul Fiqhul Ghina wal Musiqa.
Dan fikih ghina dan musiko ini jauh lebih tebal dibandingkan fiqhul lahwi wa tarfih ya. Fiqhul lahwi wa tarfih. Fiqhul lahwi wa tarfih ini bukunya kecil malahan. Nah, karena untuk tema lagu dan musik sudah dipisahkan. Nah, di fikih al-ghina wal musiko, Dr. Qaradawi menjelaskan bahwa sesuai dengan permintaan banyak ulama yang menyampaikan langsung secara lisan pada saya untuk melihat kembali pandangan saya terkait dengan lagu dan musik, atau yang berkirim surat kepada saya agar saya melihat kembali pendapat saya, kata beliau, saya sudah berkali-kali melihat. Saya sudah berkali-kali melihat dan mendiskusikan ulang tema tentang lagu dan musik, dan apa yang saya tulis di buku ini adalah hasil melihat ulang itu. Dan hasil melihat ulangnya menguatkan pendapat sebelumnya. Dia mengatakan bahwa prinsipnya lagu dan musik, prinsipnya, mabda'nya adalah boleh dengan beberapa syarat. Dan beliau tidak mengharamkan. Kalaupun haram karena faktor-faktor eksternal. Bukan karena lagu dan musiknya itu sendiri. Oke ya. Itu terkait dengan lagu dan musik ya. Nah, saya ingin tampilkan di sini sebentar ya. Buku beliau tentang fiqhul lahwi wa tarfih ya. Fiqhul lahwi wa tarfih. Tapi untuk yang musiko belum bisa saya tampilkan ya. Untuk yang al-musiko belum bisa saya tampilkan. Bentar. Ini adalah buku Dr. Qaradawi yang berjudul Fiqhul lahwi wa tarfih ya. Lihat di sebelah kanan Bapak Ibu ya. Jadi bukan tarfih ya, Fiqhul lahwi wa tarwih pakai H. Wa tarwih ya. Tarwih itu memberikan nuansa rehat. Nah, beliau di sini menjelaskan ada 8 bagian ya. Kalau ditambahkan dengan musik dan lagu berarti ada 9 bagian. Ada al-lahwu wat tarwih ya, bil fukaha wal marah wad dhahik. Jadi hiburan dan permainan dengan seni, namanya seni al-fukaha, komedian, wal marah wad dhahik, komedian ya. Oke. Seni berkomedi. Nah, itu ada fikihnya sendiri. Lalu permainan dan hiburan bi al-abil furusiyah, dengan berbagai permainan ketangkasan. Ada macam-macam permainan ketangkasan. Karena Allahu tarwih bil al-ab ar-riyadiyah. Hiburan ya kan? Hiburan dengan berbagai permainan olahraga. Kemudian keempat, hiburan dengan berbagai permainan otak ya. Oke, 4. 5, hiburan dengan tari-tarian dan tepuk tangan. Keenam adalah hiburan dengan berburu, dan menembak. Ketujuh, permainan dengan panggung drama dan semacamnya. 8, permainan dengan berbagai jenis lomba atau perlombaan atau pertandingan. Nah, cuma 8 karena yang ke-9 itu berdiri sendiri, yaitu fiqhul ghina wal musiko. Nah, satu persatu dari sisi permainan ini dibahas oleh Dr. Qaradawi hafizahullah dengan mendiskusikan aspek pandangan syariat terhadap berbagai jenis permainan itu ya. Itu gambaran umumnya ya. Jadi kembali ke sini. Jadi karena ini termasuk sensitif ya. Jadi menurut saya wallahu alam pendapat yang paling moderat adalah pendapat Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah.
Nah, di antaranya beliau mengkritik para ulama yang mengharamkan lagu dan musik secara mendasar dan secara mutlak. Di antara kritik beliau adalah karena mereka menggabungkan antara pandangan fikih dengan pandangan warok. Pandangan fikih dan pandangan apa? Warok. Sehingga tercampur pandangan mereka. Misalnya beliau mengkritik Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Dr. Qardawi, Ibnul Qayyim dalam tema ini lebih kelihatan sebagai seorang waroknya dibandingkan sebagai seorang ahli fikihnya. Kalau kamu punya uang dan uangmu itu kamu taruh di kantong yang ada talinya, ngikatnya tuh jangan kenceng-kenceng gitu. Janganlah terhadap uang yang kamu kantongi kamu bersikap seperti itu. Karena akibatnya adalah fayuka alaik. Nanti khawatirnya jatah rizki kamu yang ada di sisi Allah juga akan dibegitukan oleh Allah SWT.